Halo, kali ini kita akan bahas tentang sejarah dari pembentukan sebuah kongsi dagang yang sangat besar pada zaman dahulu, yaitu Verenigde Oost-Indisch Company, sebuah kongsi dagang dari negeri Belanda yang disingkat dengan VOC. Pasti kita sudah pernah mendengar cerita tentang VOC yang menjadi sangat besar dan menjadi kongsi dagang terbesar, mengalahkan kongsi-kongsi dagang lainnya pada waktu itu. Nah, latar belakangnya dari pembentukan VOC ini ada dua, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu adanya persaingan antar perusahaan dagang di negara Belanda. Jadi pada waktu itu ada perusahaan-perusahaan besar dagang yang saling bersaing untuk mendapatkan kekayaan. Nah, faktor eksternalnya yaitu adanya persaingan global dengan para pemburu rempah dari negeri Portugis dan juga Spanyol. Nah, dua faktor ini, baik faktor internal maupun eksternal, mendorong seorang anggota dari Dewan Rakyat yang bernama Johan van Oldenbarnevelt untuk mengusulkan agar dibentuk sebuah wadah yang menaungi para kongsi-kongsi dagang atau perusahaan-perusahaan dagang di negara Belanda. Dia mengusulkannya kepada Dewan Rakyat, yaitu Staten Generaal, untuk membentuk VOC. Nah, dari sinilah VOC akhirnya dapat terbentuk. Namun, usulan-usulan dari Johan van Oldenbarnevelt tentang VOC ini tentu sangat berat, karena misinya yaitu menyatukan para pengusaha-pengusaha besar di negara Belanda. Yang pertama yaitu pengusaha atau perusahaan Amsterdam, kemudian Zeeland, kemudian Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen. Tentu saja sebagai sebuah perusahaan, tentu usulan ini mendapatkan pertentangan yang sangat besar, karena bagaimanapun untuk menyatukan perusahaan ini butuh sebuah kekuatan yang sangat solid. Oleh karena itu, Johan van Oldenbarnevelt dibantu oleh seorang bangsawan, yaitu yang nantinya menjadi Raja Belanda, yaitu Pangeran Maurits. Berkat dari campur tangan Pangeran Maurits ini, akhirnya para pengusaha-pengusaha itu menyetujui dan menyepakati untuk bersama-sama membuat kongsi dagang di bawah satu bendera, yaitu VOC. Nah, akhirnya VOC resmi terbentuk pada 20 Maret 1602. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik, bahwa dulu kongsi dagang memang banyak. Namun, apa yang membedakan antara kongsi dagang VOC dengan yang sebelumnya, yaitu kongsi dagang atau para pedagang dari Portugis dan Spanyol yang berada di Indonesia terlebih dahulu? Nah, silakan disimak penjelasan berikut ini. Jadi sangat berbeda, teman-teman. Kalau Portugis dan Spanyol terpusat pada raja, kalau VOC ini karena dibentuk oleh dari banyak sekali perusahaan dagang, akhirnya kunci dari VOC ini dipegang oleh 17 tuan yang disebut dengan Heren 17. Nah, dia yang bertanggung jawab mengelola dan juga mengembangkan VOC sehingga menjadi sangat besar seperti yang tercatat dalam sejarah. Dan juga ada perbedaan lagi. Jika Portugis dan Spanyol memiliki misi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel, VOC hanya berminat pada 2G, yaitu Gold dan Glory.
Nah, untuk melangsungkan dan melancarkan sistem monopoli dagangnya di wilayah Nusantara, VOC diberi sebuah hak istimewa yang disebut hak oktroy. Salah satunya yaitu membuat uang sendiri. Selain membuat uang sendiri, VOC juga diizinkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan untuk mempertahankan wilayah monopolinya, dan juga diizinkan untuk merekrut tentara sendiri. Jadi inilah yang disebut sebagai istilah negara dalam negara. Jadi VOC ini berada di sebuah negara, berada di naungan negara Belanda, namun dia memiliki hak seolah-olah dia itu menjalankan sebuah negara. Nah, begitulah penjelasan dari latar belakang sejarah dari pembentukan VOC.